Tarbiyah Islamiyah, tempat berhimpun kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lahul hamdu kulluh wa lahul mulku kulluh wa biyadihil khairu kulluh wa ilaihi yurja'ul amru kulluh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidil karim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Perti Riau TV yang dirahmati Allah, bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, limpahan nikmat, limpahan rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang tidak terbatas kepada kita. Berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Perti Riau TV yang dirahmati Allah, pada Jumat hari ini kita akan berbicara sedikit tentang bagaimana memaknai, mengisi peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan cara yang benar. Kita perhatikan pada hari ini, semenjak beberapa hari belakangan, rakyat Indonesia, walaupun tidak seluruhnya, tetapi sudah mewakili dari seluruhnya, semuanya bergembira. Ada yang menghiasi halaman, menghiasi rumah dengan pengibaran bendera, dengan memasang umbul-umbul menunjukkan tentang bahwa mereka sedang bergembira. Mereka menunjukkan kesyukuran dalam mengisi semarak kemerdekaan Republik Indonesia. Alhamdulillah, itu adalah wujud kesyukuran mereka. Itu adalah wujud rasa terima kasih mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kaum muslimin, apakah dengan mengibarkan bendera dan beberapa tempat mengadakan semarak lomba dalam upaya memeriahkan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini, lalu pada puncaknya nanti pada hari Senin 17 Agustus kita akan hadir bersama di lapangan mengikuti upacara pengibaran bendera merah putih, pembacaan teks proklamasi yang akan menggugah hati kita untuk kembali mengingat sejarah perjuangan para perintis kemerdekaan Republik Indonesia ini. Apakah ini cukup? Kaum muslimin, mari kita belajar terhadap sejarah yang telah dilukiskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tentang bagaimana kemakmuran, kesuksesan, kemajuan, kehebatan yang Allah berikan kepada satu negeri yang dinamakan Sabak. Dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana li saba'in fi maskanihim ayatun jannatani an yamini wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkurulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa dulu sungguh telah ada bangsa Sabak, negeri Sabak, tepatnya di negeri Yaman. Allah tunjukkan di sana tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di tempat tinggalnya bangsa Sabak. Mereka dianugerahi jannatan, dua kebun yang menjadi simbol kejayaan mereka. Di kanan kebun, di kiri kebun, yang menjadikan negeri ini negeri yang makmur. Allah perintahkan, Allah persilahkan mereka, nikmatilah
kulu, makanlah dari rezeki yang Allah berikan. Ini menjadi rahasia bahwa Allah tidak katakan makanlah dari hasil usahamu, makanlah hasil perkebunanmu, akan tetapi Allah katakan makanlah dari rezeki yang Allah berikan, rezeki yang Tuhanmu berikan. Ini maknanya sangat dalam. Bagaimana kemakmuran, kehebatan, prestasi yang didapatkan oleh negeri Sabak ketika itu ditunjukkan, dinyatakan bahwa itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, rezeki dari Tuhan yang Maha Kuasa. Pesannya Allah lanjutkan, washkurulah, dan kamu wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baldatun thayyibatun, negerimu adalah negeri yang aman, yang baik. Wa rabbun ghafur, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Ma'asyiral muslimin, tetapi apa yang terjadi di ayat berikutnya Allah jelaskan, fa'aradu, akan tetapi masyarakat Sabak, bangsa Sabak ketika itu lalai, lupa bahwa kemakmuran yang mereka raih adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib mereka syukuri, yang diiringi dengan amanah dari Allah Subhanahu wa taala agar kenikmatan itu bisa mereka syukuri dan bisa mereka manfaatkan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai ganjarannya Allah katakan fa arsalna alaihim sailal arami, kami kirim banjir yang menghancurkan kebunnya tadi. Kebun yang menjadi lambang kemakmuran, kebun yang menjadi lambang kejayaan bangsa Sabak diporak-porandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu diganti dengan makanan yang pahit. Kata Allah, "Wabaddalnahum bijannatayhim jannataini dzawatai ukulin khamtin wa athlin wa syai'in min sidrin qalil." Subhanallah, begitu Allah tegas, begitu Allah tanpa basa-basi ketika perintah diabaikan, ketika anjuran dilalaikan, maka Allah langsung balas kekufuran mereka dengan azab yang Allah sediakan. Ma'asyiral muslimin, jemaah Pertiriau TV yang dirahmati Allah, maka sekiranya kisah negeri Sabak ini bisa kita jadikan iktibar dalam mengisi, memaknai kemerdekaan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Negeri Sabak yang begitu makmur, dengan hasil pertanian yang melimpah, dengan kecanggihan teknologi mereka di zaman itu, mereka bisa membuat bendungan yang mengatur irigasi pengairan kebun mereka. Mereka memiliki negeri yang aman, tidak ada huru-hara, tidak ada kekacauan, tidak ada ketakutan, semuanya nyaman. Seharusnya nyaman beribadah, nyaman berkehidupan, nyaman menjalani kehidupan ini. Akan tetapi mereka lalai bahwa itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah hancurkan dalam sekejap saja. Maka kaum muslimin, pertanyaannya bagi kita adalah bagaimana kita mengisi kemerdekaan Republik Indonesia ini agar sedikit anugerah yang telah Allah berikan kepada bangsa Indonesia ini, walaupun kita merasakan sudah melimpah, tapi sebenarnya apa yang Allah berikan ini masih sedikit dari sekian besar anugerah yang Allah sediakan untuk bangsa Indonesia. Kenikmatan yang telah dirasakan oleh rakyat Indonesia baru secuil dari kenikmatan yang tersedia pada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah bagaimana menjaga dan merawat agar kenikmatan yang sedikit ini terus bertumbuh, terus membuat Indonesia semakin maju, terus membuat rakyat Indonesia semakin berbahagia, semakin nyaman, semakin tentram, semakin adem dalam menjalani kehidupannya. Kita tentu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar negara Indonesia ini tidak menjadi contoh kedua yang Allah hancurkan akibat kekufuran rakyat Indonesia.
Kita tentu tidak mau Indonesia menjadi negeri Sabak kedua setelah Allah berikan kemakmuran, lalu Allah hancurkan karena kekufuran rakyatnya. Kita tentu ingin Indonesia semakin aman, semakin maju, semakin tentram. Maka jemaah, yang mesti kita lakukan adalah yang pertama, menggerakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sadari betul bahwa kemerdekaan Republik Indonesia ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sekedar hasil perjuangan, tidak hanya sekedar hasil pengorbanan para pejuang, akan tetapi lebih besarnya adalah kemerdekaan Indonesia adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tertuang di dalam pembukaan undang-undang kita. Bahwa Indonesia merdeka atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita sadar bahwa kemerdekaan yang Allah berikan ini adalah kesempatan besar bagi kita untuk menjalani kehidupan ini dengan tentram, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tenang tanpa ada gangguan dan tekanan lainnya. Ma'asyiral muslimin, setelah kita bersyukur sesuai janji Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum, jika kemerdekaan Republik Indonesia ini bisa kita syukuri, maka Allah pasti akan menambah kenikmatan yang tersedia di negeri Republik Indonesia ini. Kemudian yang kedua, kita mesti mengembangkan sumber daya alam kita. Mengembangkan tidak dengan memusnahkan. Mengembangkan tidak mesti dihancurkan. Tidak mesti dengan memporak-porandakan. Menikmati, mengembangkan sumber daya alam kita adalah cara bersyukur. Bagaimana anugerah yang Allah sediakan, kita nikmati untuk sesuatu yang Allah redhoi. Allah sediakan kekayaan alam, baik itu dalam dunia pertambangan, dunia perkebunan, perdagangan, kelautan yang semuanya dimiliki oleh negara Indonesia. Bagaimana kita jadikan ini sebagai fasilitas untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kita mesti meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita. Kekayaan alam yang melimpah tidak akan mampu bertahan jika SDM-nya tidak mampu mengelola. Kekayaan alam yang tersedia di Indonesia akan hancur begitu saja jika dikelola oleh orang-orang, oleh SDM yang tidak amanah. Maka yang ketiga mesti kita isi adalah menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas di negara Republik Indonesia ini. Kemudian yang keempat, mengisi kemerdekaan Republik Indonesia agar mengundang kemakmuran, agar mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mesti kita ciptakan suasana yang berkeadilan. Penguasa tidak menindas, yang kaya tidak memonopoli, akan tetapi menciptakan suasana kebersamaan. Kenikmatan Indonesia mesti dinikmati oleh seluruh kalangan. Rahmat Allah yang tersedia di Indonesia mesti dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Maka dengan begini Allah akan senang. Allah akan tambah kasih sayangnya kepada Republik Indonesia. Kemudian yang kelima, kita mesti menjamin bahwa persatuan dan persaudaraan kita tidak rusak baik oleh propaganda ataupun fitnah ataupun adu domba yang muncul dari segala sisi. Kita pertahankan ukhuwah, kita pertahankan persatuan Republik Indonesia, tidak hanya sekedar antara sesama dalam agama. Ukhuwah Islamiyah adalah nomor satu, tetapi Islam tidak menutup mata dari ukhuwah wataniyah. Islam tidak egois. Persatuan umat Islam itu perlu, tetapi menjaga kekerabatan dengan yang non-Islam yang ada di Indonesia ini juga tidak boleh diabaikan. 5 langkah mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Bersyukur, sadar bahwa ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Rawat, jaga sumber daya alam kita. Tingkatkan kualitas sumber daya manusia kita. Ciptakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat kita. Pastikan ukhuwah dan persatuan terjaga selamanya. Insya Allah, jika usaha ini sudah kita lakukan, jika usaha ini sudah kita maksimalkan,
tinggal kita menadahkan tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala jaga dan tingkatkan kemakmuran bangsa Indonesia ini. Ma'asyiral muslimin, jemaah Perti Riau TV yang dirahmati Allah. Barangkali ini kajian kita pada hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah tuntun hati kita untuk menjadi warga negara Republik Indonesia yang pandai mensyukuri dan mengisi nikmat kemerdekaan yang telah Allah berikan kepada negara ini. Mudah-mudahan Allah selalu jaga Indonesia, Allah jaga para pejuang Indonesia, Allah jaga orang-orang yang merawat kebahagiaan di Indonesia, Allah jaga rakyat Indonesia, Allah tingkatkan kemakmuran yang tersedia di Indonesia. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.